Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Putusan 4 tahun terhadap Nikita, denda 1 miliar, kepada Ismail 3 tahun, dan 1 miliar juga ya. Nah, itu putusan ya, menurut kami, menurut saya tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail itu putusan belum, yang pertama adalah masih putusan awal gitu ya. Nah, kemudian putusan itu juga itu adalah putusan yang belum memenuhi fakta-fakta persidangan ya, sehingga pada akhirnya tidak tercapailah nilai keadilan dalam putusan itu ya. Kenapa? Ya. Pertama adalah putusan itu mengabaikan banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan majelis hakim misalnya tidak mencantumkan soal adanya fakta ya, bagaimana permasalahan ini diakui oleh pelapor itu sendiri, Reza Gledis, adalah terkait dengan eh, persoalan pribadi, bukan persoalan skincare ya. Nikita dan Mahil dipersalahkan dalam kasus ini karena mengancam akan membuka rahasia dari produk kecantikan atau skincare yang notabene itu adalah eh, punya perusahaan. Nah, ini lebih fatal lagi nih ya. Saya katakan lebih fatal putusan hakim ini. Kenapa fatal? Kalau hakim menyatakan bahwa Nikita dan Mail itu adalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, terkait dengan eh, mau mengancam atau akan membuka rahasia dan lain sebagainya, maka ingat, ini adalah deliknya adalah delik aduan absolut yang hanya boleh dilakukan penuntutan oleh pihak yang bermasalah. Nah, kalau kita pakai logikanya di pertimbangan hukum itu, maka itu adalah punya punya perusahaan. Kan dikatakan bahwa Nikita dan Mail karena mempunyai 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 pembelian glowing booster cell, maka itu dipakai sebagai sebuah alat untuk mengancam. Artinya apa? Artinya ini kan hakim mau menegaskan bahwa ini adalah persoalan-persoalan skincare, bukan persoalan pribadi. Berarti bertentangan dong putusan ini dengan fakta persidangan. Fakta persidangan bilang berdasarkan keterangan Reza Gledis, ini tidak ada kaitannya dengan skincare atau produk kecantikan ya. Nah, pertentangan berikutnya, kalau hakim bilang dalam putusannya karena terkait dengan glowing booster cell atau DNA salmon yang dia mau mengancam itu akan menggunakan 3 gambar itu, maka hukumnya adalah yang boleh melaporkan ini adalah pemilik dari glowing booster cell atau DNA salmon itu, perusahaan badan hukumnya. Ini deliknya delik aduan absolut jadinya. Ya kan, jadinya bertentangan semua, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak disinggung perorangan. Tidak disinggung perorangan. Tadi cuma disampaikan begini bahwa pada mulai dari tanggal 9 Oktober, 16, 14, 27, Nikita dalam akun TikToknya @niki Huruhara itu mengatakan bahwa Nikita bilang begini, siapapun dia, mau dokter sekalipun, kira-kira begitu ya, seingat saya begitu, mau dokter sekalipun, tapi kalau barangnya jelek ya, maka jangan dipakai. Kalau kalian susah banget sih ngasih tahu nih netizen Indonesia, begitulah kira-kira bahasanya. Susah banget sih ngasih tahu netizen Indonesia kalau tidak mau kulitnya rusak, jangan gunakan skincare atau produk yang berbahaya, ya kan? Nah, itu yang kemudian berkali-kali dikutip oleh majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah, berarti kalau kita simpulkan dengan pertimbangan hukum yang begitu, maka artinya fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum ini bertolak belakang. Ya. Kemudian kalau itu juga dipakai sebagai dasar untuk menghukum Nikita dengan tadi putusan 4 tahun itu, maka itu bertentangan dengan hukum juga. Harusnya yang melapor bukan Reza Gledis. Siapa pemilik dari glowing booster cell atau produk skincare kecantikan itu?
Itu yang sebenarnya yang harus mengajukan laporan gitu. Karena jelas ini deliknya delik aduan absolut, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sekalipun Reza Gledis adalah sebagai pemilik, tapi harus dilihat siapa yang berwenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama dari sebuah perusahaan pemilik Glowing itu atau DNA Salmon. Nah, itu.